keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Politik itu memang enak kalau kita bisa memahami dan bisa menyelaraskan atau bisa menikmati bagaimana politik itu berjalan. Nah, 4 hari lalu atau tepatnya tanggal 27 Juni, akun ofisialnya Mbah Amin Rais itu ngunggah sebuah konten monolog ya seperti Om Begawan ini yang nggak main-main nih. Ketua Majelis Syuro ini menyebut bila anak sulungnya mau dikek sama Presiden Jokowi. Waduh, ini beneran ya apa main-main? Ya kok makin hari para elit politik bersuara jadi orang nggak karu-karuan. Jadi secara objektif Om Begawan menyebut ini tudingan serius loh, nggak main-main loh. Posisi Om Begawan nggak di mana-mana, tidak terpengaruh ngebela siapa dibanding masalah lain, baik yang berkaitan sama diri pribadi Jokowi atau Mbah Amin sendiri. Ini sebuah yang harus segera dibuka semua. Meski nggak simpati lagi sama Pak Jokowi yang dulu tak belain mati-matian, ini persoalan lain. Orang tentu nggak bisa sembarangan menuduh tindakan keji, apalagi berkaitan dengan nyawa seseorang loh. Mau jadi apa negara ini bila para politisinya gampang banget bikin narasi yang tidak sesuai kenyataan. Aku nggak nuduh yang dikatakan Mbah Amin itu dusta loh, enggak. Hanya kok gimana gitu loh. Peristiwanya sendiri itu sudah 5 tahun lalu. Di antara sekian tudingan yang mengarah ke Jokowi, mestinya itu ditindaklanjuti serius. Diadukan balik, dilaporkan agar kita semua tahu. Apakah pada kejadian tanggal 19 Oktober 2020 itu murni kecelakaan atau memang ada unsur kesengajaan? Soalnya ini, bila menyimak yang disampaikan Mbah Amin ini, tidak ada kaitannya diduga loh. Atau kata mungkin, atau barangkali, atau ya kira-kira itu. Artinya apa? Kecelakaan Mas Hanafi berarti bisa disimpulkan beneran upaya membahayakan. Lu mantan deklarator PAN itu dengan terang-terangan, terang gamblang menyampaikan insiden itu memang usaha buat ngabisin nyawa dengan plotting cukup rapi. Nah, bagaimana kita mendengar, tahu atau baca tentang masalah ini? Ingat loh, sikap hati-hati harus jadi sesuatu yang paling penting buat menyikapi atas tudingan yang sangat serius itu. Apa iya kekejaman sampai tindakan buat menghilangkan nyawa manusia sampai masuk di hati para politisi? Apa benar mereka dirasuki ketidaksukaan pada lawan politik sampai sekeji itu? Kedua belah pihak harus sama-sama menunjukkan bukti yang mesti nuduh melampirkan data penguat. Sedang yang dituduh mesti memperlihatkan argumen penolak tuduhan. Nah, keduanya dipertontonkan di pengadilan agar rakyat tahu kenyataan sesungguhnya bagaimana. Om Begawan ya cuma memberikan masukan aja. Saya nggak belain siapa-siapa. Yang saya belain adalah kejujuran. Lurus. Bukan penjilat. Harus berpihak pada rakyat. Hukum harus ditegakkan. Itu aja. Selain itu ya akan saya kupas. Loh, meski sudah beberapa hari muncul tudingan, belum ada respon balik, utamanya dari pihak Pak Jokowi. Apa Pak Jokowi belum tahu? Apa belum ada yang ngabari? Atau karena memang sedang perawatan sakitnya? Dan saat ini saya nggak tahu kabarnya di mana. Nantilah saya tak cari-cari kabar orang-orang terdekat. Sehingga belum ada pernyataan yang dikeluarkan. Dari sekian banyak bekas presiden Indonesia, Pak Jokowi jadi salah satu presiden yang secara terang-terangan disebut politisi bertindak kelewatan. Akan jadi pertanyaan ini, bila yang kayak ginian tidak dilaporkan balik, ini soal yang nggak main-main loh. Tidak merespon balik bisa bikin rakyat jadi punya imajinasi kemana-mana ini. Termasuk apa yang dikatakan bekas dosen itu jadi sesuatu yang benar. Apa yang dikatakan mantan ketua MPR itu bukan perkara remeh. Hanya saja kok ya baru sekarang dibuka. Apa mergo pas kejadian Jokowi sedang jadi presiden sehingga nggak berani bercerita, ya bisa terjadi.
Ini analisa Om Begawan aja. Pas tak telusuri itu. Saya baca-baca lalu mencari informasi yang lebih akurat pada waktu kejadian. Dari berbagai pemberitaan tahun 2020, gak ada tuh dugaan kecelakaan sebagai sebuah kesengajaan. Mbah Amin tidak menyatakan bila yang dialami anaknya sebagai kecelakaan biasa. Waktu itu sekali lagi loh, pas 2020 itu, setelah peristiwa itu sama sekali tidak ada yang nyebut bila mantan politisi muda PAN itu sedang ditarget sama kekuasaan, gak ada. Jadi agak lucu juga sekarang baru diomongkan, oh mak jedul ujuk-ujuk, kaget loh saya. Nah tentu omongan yang begituan tidak asal keluar, maksudnya sekelas profesor Mbah Amin Rais ngomong sembarangan kan nggak mungkin. Nah mestinya Mbah Amin punya bukti-bukti pendukung. Ya toh, oh sekelas profesor ilmu politik UGM loh, menuduh orang lain belas tidak didukung data kan lucu. Atau mungkin saksi dan bukti yang kredibel. Nah ini posisi Om Begawan ini gak di mana-mana sekali lagi loh. Semua kita pertanyakan saja ini. Cuman ada keraguan ini. Lah peristiwa sudah lama kok. Apa iya rekaman kejadian masih tersimpan di Jasa Marga? Soalnya kecelakaan yang dialami Mas Hanafi itu waktu itu di jalan tol. Siapa yang terlibat? Apa waktu itu terdeteksi dari kepolisian sendiri? Gimana rekod atas kejadian itu? Nah, tanpa diminta, idealnya Mabes Polri. Dalam hal ini Korlantas Polri termasuk pihak yang bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Agar masyarakat itu nggak terus gaduh lah. Indonesia itu pengen tentram, nyaman, rakyatnya bisa disejahterakan. Ya. Disejahterakan dari koruptor-koruptor dan disikat. Ya. Disita itu aset-asetnya. Koruptor yang besar dihukum mati, oh malah enak itu. Jangan ngurusi yang remeh-remeh kayak ini, jasa palsu. Penyakitnya Pak Jokowi. Yang ini juga, kan nggak mutu itu loh. Ya. Menyimak yang dituturkan Mbah Amin, aksi percobaan menghabisi seseorang dibuat seperti sesuatu yang tidak sengaja. Pertanyaan penting mulanya, yang mesti disodorkan, andai asumsi Mbah Amin ini benar, apa yang membuat, apa yang melandasi adanya keinginan buat meniadakan seorang Hanafi Rais oleh kekuasaan? Kok Om Begawan itu nggak nemu, hubungannya itu nggak nemu itu. Apa itu? Sekencang-kencangnya Mbah Amin bicara, kan kekuatan politiknya wis berkurang banyak. Bahkan sekarang punya Partai Umat. Sehebat apakah Mbah Amin sekarang? Sepengaruh apakah pada tahun 2020 waktu itu? Atau ada peristiwa apakah saat itu yang menjadikan Jokowi atau penguasa saat itu mau mencelakakan anak politisi senior? Ingat loh, itu masih situasi pandemi waktu itu. Dan andai ini ada yang mencoba mengaitkan dengan kasus KM50, ya enggak banget. Sebab yang kejadian KM50 itu baru ada di tahun 2020, jadi 2 tahun lagi. Saya ingat Begawan, posisi politik Jokowi lagi bagus-bagusnya itu. Kan baru menjabat di periode kedua. Justru kita mesti jujur buat penimbang. Gimana sama Mbah Amin sendiri? Apa pada waktu 2020 ada pergerakan yang cukup kuat yang bisa menggoyang jabatan buat presiden? Saat-saat itu gak ada guncangan politik. Koalisi partai pendukung pemerintah juga belum pecah. Aman-aman aja. Justru yang jadi pertanyaan, memangnya Mbah Amin masih tersisa punya pengaruh besar? Waktu itu pengaruhnya apa? Contoh ini, di PAN sendiri, gak digondeli. Pas keluar dari partai, Mbah Amin ini, mesti pria asli Jogja itu inisiator utama untuk PAN ini. Kan idealnya nama Mbah Amin dijaga tetap sebagai bagian penting PAN. Loh kok malah out? Terus mendirikan partai baru. Di lingkaran Partai Umat sendiri, partai kedua yang didirikannya, nggak ada juga tuh tokoh-tokoh nasional. Maksudnya tokoh-tokoh yang kredibel yang membersamai dia. Nah aku sih ngerti ada MS Ban, ada Ansufri Sambo, lalu Jujuk Purwantoro, terus termasuk Mustafa. Nah, ini bagi publik, apa kenal mereka? Ya belum tentu. Angel tenan untuk menerima dalih ini. Bila Jokowi merasa terancam posisinya sama Mbah Amin, terus di pemilu kemarin, buktinya orang tak lagi percaya. Dengan minimnya perolehan dari Partai Umat. Ini kan analisa Om Begawan aja. Saya tidak akan membela siapa-siapa dan tidak menuduh siapa-siapa. Mereka gagal tembus ke Senayan.
Nah sekarang ini malah partai yang diintentik sama warna hitam juga lagi gonjang-ganjing. Petinggi di Partai Umat digugat sama pengurus di tingkat bawah. Lah keputusan Majelis Suro dipertanyakan oleh banyak pengurus di wilayah dan daerah. DPD Partai Umat Jogja rame-rame pada mundur. Artinya apa? Lawang kredibilitas Mbah Amin saja di mata kader-kadernya, kader Partai Umat loh. Itu yang dipertanyakan. Kita tidak menutup mata, kontribusinya di peristiwa reformasi 98 hebat. Ini kan itu masa lalu. Terus di Muhammadiyah sendiri, ormas yang pernah dia pimpin, terus jarang disebut juga. Tidakkah ini memperlihatkan integritas Amin Rais sudah tidak direken lagi? Atau bahasa sederhananya dihargai. Channel YouTube-nya ya sepi-sepi wae. Viewernya sama ngompol ya sering kalah jauh. Padahal Begawan Plus nggak pernah jadi tokoh nasional. Paling tokoh-tokoh kota, paling provinsi aja nggak yang kenal itu. Jangankan tokoh nasional, ketua partai di tingkat kecamatan, bahaya aku dong tahu loh. Dikasih ya moh itu. Di kalangan generasi milenial, apalagi Gen Z, mungkin tidak banyak kenal siapa Amin Rais. Sudah tidak pernah digelar. Entah seminar, simposium, nggak pernah muncul dia sebagai narasumber. Atau stadium general lah menghadirkan Amin Rais kayak tahun 2000-an itu yang sering diundang. Tidakkah ini menunjukkan sesuatu? Viewer konten politik memang ada yang tembus ratusan ribu viewer. Namun itu tak sesali. Nggak selalu begitu caranya. Ya, tentu topik yang tak angkat ini bukan mau buat mendukung Mbah Amin loh. Apalagi buat ngebela Pak Jokowi. Enggak. Melainkan justru mendorong terjadinya saling lapor. Sehingga kemudian aparat kepolisian memproses hal ini. Loh Mbah Amin mestinya ya berani bikin laporan resmi atas upaya jahat pada keluarga mantan presiden ini. Tuduhannya loh. Nek mau dari konten semata ya sama aja nomor. Anda ditemukan bukti atau ada saksi dan fakta. Diserahkan saja pada aparat. Misalnya ditanya mengapa pas kejadian tidak dibuka atau dilaporkan pada aparat, ya jawab aja. Wah, ambian Pak Jokowi jadi presiden no. Jelas nggak mungkin melaporkan dia, itu bisa terjadi walaupun sudah kelewat 5 tahun. Perkara ini masih bisa diusut. Batas pelaporan kasus pidana kan 6 tahun. Ya beda-beda juga lah tergantung ancaman hukumannya. Lah bila benar kecelakaan itu bagian dari upaya menghabisi nyawa Mas Hanafi, putra Pak Amin, ancaman hukumannya jelas tinggi. Durasi pelaporannya bisa lebih panjang. Ya kita tunggu aja. Pak Amin Rais hanya sekedar memanfaatkan waktu luang aja buat ngisi konten channel dia, atau itu sesuatu yang serius. Oh ya, di konten yang berjudul Kezaliman Jokowi Sudah Berakhir, durasinya hampir 8 menit loh. Pas tak simak dengan seksama dalam waktu yang tempo yang sesingkat-singkatnya, sulit jadi buat nalar yang tidak dilandasi tendensi kebencian. Buat mengaitkan antara peristiwa kecelakaan sama tudingan kejahatan itu sebagai upaya menghabisi seorang. Dengan orang seusia Mbah Amin, kadang memang yang dipikir sok kecampuran halusinasi. Atau bahasa lainnya itu imajinatif. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang berhubungan. Ning seakan-akan itu beneran terjadi. Dicocok-cocoknya kalau bahasa Jawanya itu. Dihubung-hubungkan. Lah tak kira sekelas presiden buat menghilangkan nyawa. Bukan persoalan berat. Ning kan di suatu politik yang kian modern tentu tidak sekecil itu tuh. Gini wae lah. Andai tuduhan Amin Rais benar, Mbah Amin. Lah Pak Jokowi itu apa? Kalau punya niat seperti ini, saya tidak membela Pak Jokowi loh, atau tidak membela Amin Rais. Mas Hanafi itu toh juga bukan sosok yang berpengaruh secara nasional, punya posisi penting atau lumayan menentukan dalam perjalanan bangsa. Pada saat peristiwa itu dia wis bukan anggota DPR lagi loh, mundur dari PAN waktu itu. Bila pula ini kita nilai jadi upaya Mbah Amin nyari dukungan ke publik, mumpung rakyat lagi banyak yang nggak serk sama Pak Jokowi. Ini dalam penilaian Om Begawan ini. Cara yang dilakukan beneran niatnya begitu. Wow, elek banget loh. Hina banget, tidak beradab sama sekali. Politisi kawaan sudah banyak makan asam garam. Ngasih contoh berpolitiknya kok tidak melandasi etika. Jangan, Mbak. Malah levelnya nanti picisan atau rendahan begitu. Ya, saya tunggu aja. Bagaimana kelanjutannya?
Semoga gak sekedar asal bicara aja. Ini omongan serius. Laporkan andai benar itu Pak jahat siapapun orangnya. Mau bekas presiden, mau bekas menteri, mau bekas sekjen PBB. Pidanakan kalau itu memang benar dengan alasan yang kuat, fakta yang ada. Nah buat Pak Jokowi, coba menang wae, laporkan balik. Biar orang nggak mengira yang dituduhkan ini benar. Ini sekaligus contoh buat rakyat. Gak boleh asal ngarani orang tanpa dasar sampai naik dewi. Di luar perkara politik, kita sebagai orang tua tentu tidak akan pernah terima. Diam saja bila ada orang yang mau membahayakan nyawa anak kita. Oh, wajar kita membela. Mau di tentara, mau polisi, preman, buku presiden. Wah, kalau memang itu mengancam keluarga kita, ya, tak adepi kan. Itu kalau terjadi benar, wah masa orangnya digital, masih punya pikiran yang masih kolonial, masih kita, meski loh, misalnya ada yang membahayakan kita, oh itu Netanyahu itu loh, apa yang presiden Israel ya nggak harus kita lawan, yang penting keluarga kita nggak salah, tapi dibawa-bawa, nah ya toh, oke lah. Nah, yang nggak habis pikir lagi, masa seorang bapak tahu anaknya mau dihabisi nyawa tahun 2020, kenapa nembe cerita saniki? Tahu artinya? Baru cerita sekarang, lah wingi-wingi ki ngopo? Lah kalau kemarin-kemarin kan masih bisa fresh dan bisa ditelusuri. Sekarang udah 5 tahun, ada cerita baru yang mengagetkan bangsa ini. Termasuk Begawan kaget. Oke ya, jangan salah paham. Salam ngompol, jangan lupa subscribe. Hati-hati dengan omongan kita. Hati-hati dengan jari-jari kita. Oke, salam Begawan. Dadah.